Nah, kita akan bicara mengenai politik. Jadi perjalanan 100 hari pemerintahan Jokowi JK dihujani kritik. Kritik di segala sektor terjadi, tidak hanya di bidang politik, tapi juga merambah hingga ke bidang ekonomi. Memegang teguh undang-undang dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya. Ada harapan besar saat Joko Widodo dan Yusuf Kala terpilih menjadi pasangan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2014. Nawacita atau 9 agenda perubahan pun digaungkan. Tercermin visi untuk membawa Indonesia lebih mandiri, berdaulat, dan makmur. Memulai langkahnya dengan gemilang, pengumuman pencalonan Jokowi sebagai presiden pada Maret 2014 mampu membuat IHSG melonjak ke level tertingginya di 2014. Nilai tukar rupiah pun ikut menguat. Namun ternyata Jokowi Effect begitu sebutannya, tidak sakti lagi di hari selanjutnya. Di masa kepemimpinannya pula, rupiah jatuh ke pelemahan terburuk sejak krisis moneter 1998. 100 hari berlalu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah masih belum menggembirakan. Misalnya tercermin dari Survei Pusat Studi Sosial dan Politik atau Puspol Indonesia yang dirilis pada 22 Januari 2015. Yang sangat disayangkan dari kenaikan BBM sekarang itu adalah ada dua hal. Pertama, inkonsistensi argumentasi. Kalau alasan waktu menaikkan di bulan Desember itu kan alasannya untuk mengalihkan subsidi ke sektor produktif. Itu baguslah alasan itu. Tetapi begitu menurunkan harga BBM, alasannya bukan lagi soal alokasi, tetapi mengikuti harga minyak dunia. Jadi inkonsistensi argumentasi ini membuat publik menjadi heran. Baru 1 bulan resmi dilantik, tepatnya pada 17 November 2014, Presiden Jokowi menaikkan harga BBM lebih dari 30% untuk jenis premium dan solar. Harga premium ditetapkan dari Rp6.500 menjadi Rp8.500. Harga solar ditetapkan dari Rp5.500 menjadi Rp7.500. Kenaikan BBM ini seperti biasa mengundang pro kontra. Subsidi bisa dialihkan ke pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, pasca kenaikan BBM membuat inflasi melonjak tajam. Harga-harga barang pun beranjak naik. Nah, tentu ini menjadi suatu critical point yang sangat menjadi catatan penting ya buat Pak Jokowi JK ke depan, bagaimana mendesain suatu kebijakan ekonomi yang berdampak langsung terhadap masyarakat dan berdampak luas terhadap masyarakat memang harus dikalkulasi secara matang betul. Meski harga BBM diturunkan di Januari 2015, harganya naik tak serta-merta turun kembali. Harga premium turun menjadi Rp6.600 per liter. Harga solar turun menjadi Rp6.400. Masih 100 hari, masih banyak tugas menanti, terutama untuk menyusun RAPBNP 2015 yang targetnya selesai Februari ini. Dari asumsi ekonomi tersebut akan terlihat pengeluaran pemerintah difokuskan sekaligus menunjukkan prioritas pembangunan ditetapkan. Saya nggak ada 100 hari, 200 hari nggak ada. Bekerja yang penting. Selamat jalan, Pak. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Itulah tadi kalau kita melihat dari sisi ekonomi. Tapi kembali lagi kalau misalnya kita mengingat visi dan misi Presiden Jokowi dan juga Wakil Presiden JK gitu mengenai nawacita 9 agenda perubahan itu, mungkin diingatkan yang keempat. Ini menarik, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Dan itu juga yang kemarin direkomendasikan oleh tim 9 untuk Pak Presiden Jokowi ini kembali menegakkan reformasi birokrasi yang benar-benar bebas dari korupsi. Bagus, bagus, itu memang bagus. Tapi saya juga rasa sebagai yang mengamati ekonomi, kita perlu memberikan apresiasi. Karena kan tadi
subsidi sudah dialokasikan untuk hal-hal yang jauh lebih bermanfaat, misalnya untuk infrastruktur. Tapi juga kan setiap bulan melalui Kementerian SDM, pemerintah itu akan menetapkan berapa biaya dasar sehingga akhirnya pemerintah bisa menentukan nih berapa nanti harga premium. Jadi mirip seperti Pertamax, disesuaikan juga nanti dengan kondisi yang akan berlaku di saat itu. Pertamax gan. Aduh, kamu mah. Tapi emang benar kata Adrian loh, Shahnaz, kalau kita lihat grafiknya ya, anggaran pendidikan, anggaran misalnya subsidi BBM dan anggaran infrastruktur. Ini pertama kali dalam sejarah di era APBN kita nanti anggaran infrastrukturnya itu tinggi banget, paling besar. Jadi karena subsidi BBM yang tadi udah terlalu besar dialihkannya ke infrastruktur. Nah sekarang kita tinggal tunggu implementasinya. Nah, mungkin bagi pelaku pasar modal, boleh dilirik itu saham-saham perusahaan konstruksi, terutama yang BUMN. Karena biasa kecipratan rezeki.